Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Hai teman kuliah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini akan kita bahas tentang ragam dan jenis aplikasi media sosial. Kemudian pada video ini akan kita rangkum ragam dan jenis aplikasi media sosial, dan juga kita akan membahas aplikasi media sosial publish dan juga media sosial yang sifatnya berbagi atau share. Nah, ini jenis aplikasi sosial media apa yang cocok diterapkan? Menurut penelitian Overdrive, ya, dalam situs ovdrv.com, suatu lembaga riset pemasaran jenis aplikasi medsos, sedikitnya telah mencapai 471 aplikasi dunia yang menawarkan ratusan cara berinteraksi. Aplikasi tersebut pada tahun 2020 telah menawarkan peralatan AR atau Augmented Reality dan VR, Virtual Reality. Kemudian aplikasi medsos saat ini sudah mengarah ke sektor travel, flight, dan hotel. Jadi teman-teman kuliah bisa lihat sekarang sudah banyak ya, kalau di travel itu sektor pariwisata, adanya Traveloka, adanya tiket.com dan sebagainya. Kemudian banyak lagi ya medsos tentang hal ini. Kemudian penerbangan tadi ya, Traveloka juga ada, kemudian tiket.com juga ada, pergi-pergi dan lain-lain. Kemudian juga ada hotel. Jadi dipadu-padankan, ada juga aplikasi yang memadu-padankan sektor ini gitu. Jadi di hotel juga ada, nanti booking.com gitu ya, Airbnb dan sebagainya. Yang saat ini marak kalau kita lihat diminati adalah pada sektor gaming dan permainan. Jadi banyak permainan sekarang itu yang sudah mengarah ke aplikasi media sosial. Oke, baik, selanjutnya ini filenya ini download di sini tentang social map. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut telah tergambar pada bagian ini, bisa kita lihat di sini. Saya kecilin dulu. Nah, inilah media sosial yang ada di dunia pada tahun 2020 ya. Saya melihat dari Overdrive ini. Kita besarkan aja. Nah, ini untuk berbagi video, kemudian ada manajemen dan tracking, ada social eye, Hotsuite. Seperti hal ini saya melihat materi juga banyak pada Hotsuite juga ada. Kemudian podcasting. Nah, podcasting juga ada seperti yang terkenal itu Spotify, iTunes gitu ya. Kemudian musik juga ada, tadi di podcastingnya ada Spotify, di musik juga ada Spotify, ini ya, SoundCloud, Bandcamp dan lain-lain. Kemudian ada live streaming. Nah, live streaming juga ada Facebook Live, ada nanti Vimeo live stream, Instagram Live. Nah, kemudian ada yang sosial media untuk kesehatan dan fitness. Ini juga ada aplikasinya. Ada Argus seperti yang kita kenal, seperti Foodility, Calm dan sebagainya. Kemudian ada lokal. Nah, ini. Jadi dulu saya paling sering pakai Foursquare ini. Kalau sekarang sih banyak ya untuk map. Banyak sekali gitu ya. Kemudian untuk perekrutan ada Guru, ada di sini LinkedIn, messaging ada Skype, ada influencer platform, ada international e-zone ya. Nah, ini yang sering saya bahas. Ini ada aplikasi AR dan atau VR. Itu kita bisa buka aplikasi Whiscaper, ada Horley ER gitu ya, Hulu, ada banyak. Google pun juga ada teknologi virtual reality. Gaming pun juga banyak ya, seperti yang dikenal oleh teman-teman kuliah. Ada Steam, Xbox Live, PlayStation, Origin, Blizzard Entertainment, Twitch, Zynga, Discord, TeamSpeak ya, dan banyak. Travel tadi Airbnb, TripAdvisor. Nah, ini Trip, ini banyak lagi ya di dunia. Ada Trivago, kemudian dating, ini ada Tinder, network, ini ada Facebook, Twitter, Snapchat dan lain-lain, dan sangat banyak gitu ya. Ini nanti dilihat saja materi yang saya kirim.
Balik lagi, ragam aplikasi media sosial yang populer di Indonesia. Nah, jadi ragam yang ada populer di Indonesia itu, yang pertama itu aplikasi medsos berbagi video atau video sharing. Itu kita bisa lihat yang di Indonesia itu YouTube, Vimeo, Video, Dailymotion. Ini paling sering di Indonesia. Kemudian microblog, ada Twitter, ada Tumblr. Kemudian aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial ada Facebook, Google Plus, dan Instagram. Cuman kalau kita lihat sekarang Google Plus agak sedikit tidak populer ya dibanding Instagram dan Facebook. Kemudian aplikasi berbagi jaringan profesional ada LinkedIn, ada Scribe, ada SlideShare. Kemudian ada manajemen Twitter seperti TweetDeck. Kemudian aplikasi berbagi foto ini banyak ya, Pinterest, Picasa, Flickr, dan Instagram. Kemudian kenapa medsos adalah fasilitas jejaring yang mudah memviralkan suatu produk? Kalau kita lihat, keunikan interaksi aplikasi medsos juga sangat beragam. Kadang-kadang antar medsos bahkan bekerja sama satu sama lain dalam menyebarkan informasi. Dalam bentuk yang paling simpel, medsos adalah bentuk lintas komunikasi lewat penyebaran konten. Jadi, antar medsos itu saling menyebarkan informasi. Misalnya antara WhatsApp dengan Facebook, Facebook dengan Pinterest nantinya, gitu ya. Jadi mereka saling berbagi. Begitu juga nanti akan di-share ke Facebook, Facebook pun akan share ke Twitter, Twitter akan share nanti ke YouTube dan sebagainya. Kemudian materi atau konten itu dapat berupa suatu percakapan, diskusi, video, opini, foto dan sebagainya. Dalam hal inilah lembaga pemerintah harus turut berperan, bergabung dan secara maksimal dapat memanfaatkan fasilitas ini. Jadi negara atau pemerintah kita harus turut serta dalam penanganan ini dan berpartisipasi. Ya, berpartisipasi mungkin sebagai fungsi kontrol dan regulasi yang untuk mengendalikan dan untuk memonitoring kegiatan media sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Berikutnya, tipe-tipe dan cara-cara orang berinteraksi di medsos. Ya, sebuah penelitian pernah menggolongkan tipe dan cara-cara orang saat berinteraksi di medsos. Antara lain, mereka yang membuat konten medsos mulai dari menyebarkan informasi, mengendalikan opini, serta membuat dan mempengaruhi tren yang ada. Jadi, mereka ini adalah membuat konten. Ya, ini biasanya leading trends. Sering kita sebut sebagai konten kreator. Kemudian ada juga tipenya mereka yang hanya mendengarkan. Jadi yang mendengarkan, yang melihat ini adalah menjadi target di medsos. Kemudian tipe berikutnya mereka yang tak hanya mendengarkan tapi juga mencari lebih dalam informasi yang ada. Jadi mereka itu sedikit kepo dan menyebarkannya kepada orang lain dan menambahkan versi mereka sendiri. Pada waktunya golongan ini kemudian menjadi golongan yang pertama atau memviralkan. Jadi begitu misalnya saya posting video saya, kemudian kalian nanti share ke teman lain, kemudian kalian tambahkan sedikit bumbunya. Ya, tontonlah video ini, semoga video ini sangat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Misalnya seperti itu. Kemudian setelah di-share, sehingga orang akan minat dengan apa yang Anda share, setidaknya Anda juga bisa menjadi konten kreator nantinya gitu. Ya, dengan cara merepost. Dan itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Berikutnya piranti dalam interaksi medsos. Piranti yang kita kenal ya piranti mobile, handphone, smartphone. Kemudian ada piranti PC, komputer, desktop. Berikutnya aplikasi medsos mobile. Berdasarkan dari kajian ini, aplikasi medsos mobile dibagi menjadi 4 jenis. Tipe waktu lokasi, location and time sensitive, yang menyebarkan informasi terkait suatu lokasi spesifik pada waktu yang spesifik pula. Misalnya Facebook Place, WhatsApp Share Location, Instagram Posting Location. Jadi ada pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya kalian lagi makan, kemudian kalian posting di Facebook, kemudian kalian tag sebuah lokasi. Lokasinya di mana, misalnya di restoran atau di warung kopi. Nah, begitu juga dengan WhatsApp Share Location. Share Location ini misalnya kalau kita mau menjumpai teman-teman di suatu tempat, kita share log. Itu istilahnya ya sekarang share location. Kemudian juga dengan Instagram posting itu banyak sekali ya.
lagi di atas awan mungkin atau di atas langit. Nah, itu banyak sekali gitu ya. Instagram posting location. Kemudian tipe yang kedua itu adalah tipe yang hanya mengandalkan lokasi saja atau space locator, di mana para pelaku medsos bertukar informasi dengan piranti mobile mengenai suatu lokasi tertentu. Misalnya aplikasi Google Map, Yelp, dan Quip. Kemudian tipe medsos yang ketiga adalah bergerak atau mobile yang mengandalkan waktu kekinian atau real time, seperti menggunakan aplikasi Twitter dan update status Facebook, Instagram Live, dan sebagainya. Kemudian tipe yang keempat, tipe tidak tergantung pada faktor kekinian maupun lokasi atau slow timer. Penggunaan aplikasi mobile atau bergerak jenis ini menjadi seperti memanfaatkan aplikasi medsos konvensional pada desktop dan laptop, misalnya YouTube. Nah, topik berikutnya adalah ketagihan penggunaan medsos. Dengan makin merebak dan berpengaruhnya peran medsos dalam kehidupan sosial para netter, banyak juga peneliti medsos mengungkapkan adanya kesan ketagihan pada medsos. Nah, ini teman-teman kuliah gimana? Ada ketagihan nggak? Atau misalnya pagi-pagi begitu bangun nggak lihat di kamar mandi dulu tapi melihat HP-nya. Ada nggak? Ya, saya rasa saat ini banyak gitu ya anak muda yang ketika bangun itu melihat handphone mereka. Nah, ini menjadi fenomena pada saat ini gitu. Nah, ini ketagihan. Kemudian suatu studi yang dilakukan oleh peneliti University of Maryland tahun 2010 mengungkapkan unsur ketagihan tersebut lewat perasaan khawatir ketinggalan informasi. Nah, ini jadi ada kekhawatiran dari masyarakat kita untuk ketinggalan informasi. Khusus untuk Indonesia, baru-baru ini muncul riset dari Groupon yang mengungkapkan unsur ketagihan itu. Dari survei peneliti Groupon terhadap 1.370 pelanggan di Indonesia, terungkap medsos memang memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial mereka. Setidaknya sebanyak 39% warga Indonesia mengaku mengalami kekhawatiran dan kecemasan sosial, bahkan ketakutan melewatkan peristiwa tertentu jika tidak bersentuhan dengan media sosial. Yang tidak mendapatkan informasi dengan cepat dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman. Nah, ini fenomena saat ini gitu ya, yang ada di negara kita. Disebutkan dari 39% responden yang terpengaruh ini, sebanyak 32% diantaranya mengaku mengalami rasa takut tidak dapat mencapai tujuan. Justru jika melihat foto teman dan keluarga yang mengekspos kesuksesan mereka di media sosial. Nah, ada rasa ketakutan. Misalnya ada kawannya yang posting dia mempunyai mobil, kemudian ada yang pergi touring ke luar negeri, jalan-jalan kemana-mana, kemudian ketika kita melihat ada kekhawatiran, wah saya kapan ya seperti ini, saya kapan bisa beli mobil, saya kapan bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau ke tempat tertentu yang sangat luxurious atau tempat yang mewah. Nah, ini paling banyak nih media sosial yang terjadi gitu ya pada saat ini. Peran medsos dalam pemerintahan. Peran medsos dalam pemerintahan yang pertama itu adalah menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah dalam pemerintahan. Yang kedua, mempengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat terhadap hal-hal yang terkait langsung dengan program pemerintah. Jadi inilah medsos yang berperan ya dalam pemerintahan. Yang berikutnya, mampu memberikan informasi terkini sekaligus pengertian yang lebih mendalam tentang suatu masalah pembangunan. Yang keempat, mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi mainstream yang tersedia. Mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik internal maupun eksternal pemerintah. Yang keenam, mampu menghimpun data masukan terhadap kritik dan membangun demi kemajuan program pembangunan. Jadi itulah ragam dan jenis aplikasi media sosial. Berikutnya, kita akan membahas tentang aplikasi sosial media publish. Aplikasi sosial media publish ini merupakan aplikasi yang populer untuk berkarya dan mempublikasikan konten dan tulisan tertentu yang informatif, serta konten dalam media ini cenderung ilmiah. Nah, jadi ini dia ya yang aplikasi media sosial yang publish. Dalam aplikasi ini, user bisa mengembangkan ilmu dan saling berkomentar.
Contohnya Wikipedia. Wikipedia itu di mana bisa memperbaharui informasi. Jadi kita bisa memperbaharui informasi dari ensiklopedia satu ini, berisi tentang informasi public figure dan sebagainya. Nah, jadi Wikipedia kalau untuk referensi jadi bisa diperbaharui gitu. Berikutnya contoh yang lain adalah Blogspot. Blogspot ini berbeda dengan Wikipedia yang tampilannya sederhana. Kalau Wikipedia kan tampilannya sederhana. Justru Blogspot jauh lebih interaktif dan kemudian platform ini dimiliki oleh Google. Sudah jelas ada fitur yang namanya AdWords, ada namanya AdSense dan Analytics. Nah, ini keuntungan kalau kita menggunakan Blogspot. Contoh berikutnya adalah WordPress. WordPress sangat interaktif dibanding Blogspot. WordPress jauh lebih terbuka dan dapat dikonfigurasi. Kita misal plugin dari berbagai sumber, mengedit kodenya sendiri dan sesuaikan dengan konten kita. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah. Makanya kalau untuk yang lebih expert itu kita bagusnya kita menggunakan WordPress. Kemudian ragam berikutnya adalah aplikasi media sosial share. Aplikasi media sosial share ini merupakan aplikasi sosial media yang digunakan untuk membagi informasi dalam bentuk informasi yang lebih interaktif, dan user diberikan pilihan untuk pembatasan dalam berbagi konten. Dalam aplikasi ini user bisa berbagi informasi tergantung publikasi dan privacy. Jadi ada pilihannya. Kalau aplikasi media sosial share ini ada yang untuk publik dan ada untuk terbatas, untuk temannya saja atau untuk privacy saja. Nah, ini disebut dengan public sosial atau private sosial. Contohnya yaitu SlideShare. SlideShare ini adalah kita bisa berbagi dokumen. YouTube kita bisa berbagi file video. Flickr kita bisa berbagi file gambar, dan SoundCloud kita bisa berbagi file audio. Nah, ini beberapa contohnya, dan sangat banyak sekali aplikasi media sosial sejenis yang juga memiliki kemampuan dalam men-share yang sifatnya public sosial ataupun private sosial. Ya, baik. Kemudian saya akan sedikit melihat dari tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa yang tentang media sosial publish. Saya lihat tugasnya. Saya lihat tugas beberapa aja ya. Mega Eliadi. Oke, Mega ini membuat saya telah memberikan tugas tentang fakta-fakta. Sepertinya saya ini aja ya, saya besarkan. Nah, ini Wikipedia. Faktanya adalah ada kurang lebih 25,4 juta artikel di Wikipedia yang jumlahnya terus bertambah setiap hari. Jadi ini faktanya ya. Sumbernya dari mana nih? Dari 25,4 juta artikel tersebut, 3,5 juga diantaranya ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. 3,5 ini saya nggak paham ini. Pada tanggal 9 September 2007, Wikipedia versi Inggris menembus jumlah 2 juta artikel. Ini tentang fakta Wikipedia ya. Saya lihat tugas yang lain ini, Siska Fadila, hampir sama ya. Ini copy paste atau apa ini? 3,5 juga diantaranya ditulis dengan menggunakan aplikasi bahasa Inggris. Atau 35%, atau 3,5 jutanya ditulis dalam bahasa Inggris. Kita nggak tahu ya. Kemudian pembaca Wikipedia diperkirakan berjumlah 325 juta orang. Kemudian Wikipedia terkenal sebagai sering dikunjungi di dunia sampai saat ini tidak memiliki iklan. Jadi sebenarnya Wikipedia itu tidak memiliki iklan dan merupakan sebuah jejaring sosial atau jejaring sosial publish yang sangat sibuk di dunia. Jadi tahun 2010 ya merupakan aplikasi yang paling sibuk di dunia. 87% kontributor di Wikipedia adalah pria,
Sisanya 31% pembaca Wikipedia adalah wanita. Kontributornya pria ya. Pembacanya 31% cuman wanita. Tentang WordPress. WordPress tidak memiliki CEO. Jumlah pegawai tidak lebih dari 300 orang. Lebih dari 70 juta website menggunakan WordPress. Lebih dari 50 versi bahasa untuk WordPress. Jadi ini faktanya ya, 70 juta website itu menggunakan WordPress di dunia. Oke, Siska Fadila. Saya lihat tugas berikutnya. Darul Fatah. Nah, ini lebih masuk akal sekali ini ya. Masuk akal juga nih. Larry Sanger selaku pendiri Wikipedia mendirikan situs tersebut pada tahun 2002 dan banyak troll dan konten dalam Wikipedia kurang kredibel. Oh, ini Wikipedia. Tentang WordPress hampir sama. Diputar-putar aja dengan tugas teman yang lain gitu ya. Oke, saya lihat di Blogspot. Ruang penyimpanan gambar tersedia 1 GB. Oh, ini di Blogspot ya. Setiap akun Google kita bisa membuat 100 blog, tapi tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Jadi kita bisa membuat blog dengan 1 email menjadi membuat 100 blog dengan 1 email dari Gmail kita. Google sangat memanjakan blogger yang aktif menulis artikel yang tidak membatasi jumlah postingan per harinya. Saking manjanya kita bisa didatangi iklan gitu ya, AdSense. Baik, kira-kira begitu saja mungkin tugas yang tugas yang saya baca beberapa. Nanti saya lihat ini masalah waktu pada sebuah konten video ini juga tidak dibacakan. Tapi ini tugas akan saya nilai, akan saya baca, dan semoga mahasiswa bisa memahami dari aplikasi tersebut dan membuat tugas lagi berupa resume tentang aplikasi media sosial share. Demikianlah video kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi sebuah konten pendidikan yang baik. Pada akhirnya saya tutup perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.